Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan Juli. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semuanya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana dalam menyikapi, dan kalau kamu in personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Oke, dan untuk melihat readingan lain atau bacaan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin readingan tersebut. Jika pesannya memang ditujukan buat kamu, maka akan resonate untukmu setelah nonton readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya pesan semesta buat kamu di bulan Juli. Di sini aku akan tarik untuk energi kamu dulu ya. Bentar, aku tarik semua dulu. Ingat ya, ambil mana yang resonate buat kamu. Di sini aku lihat gini, ada beberapa di sini rezeki yang akan datang ke arah kamu ya. Situasi kamu di sini akan ada perubahan ke arah yang jauh lebih positif gitu. Mungkin ini juga termasuk dari hasil dari kerja keras ya. Hasil dari kerja keras kamu selama ini yang kamu tuh bener-bener terobsesi banget gitu ya, kayak ambisius banget gitu loh, ingin sekali merubah keadaan kamu gitu ya. Karena dengan adanya Knight of Pentacles dan Page of Pentacles ini, mungkin untuk keadaan keuangan kamu ya sebelumnya itu kamu ngerasa kayak jalannya tuh nggak lancar gitu ya, nggak lancar. Jadi kamu kayak bisa dibilang kayak kamu tuh ada sedikit kesulitan keuangan gitu, dan ini kayak membuat kamu tuh sempet merasa khawatir, merasa takut gitu ya, sehingga di sini kamu melakukan apapun ya, mengeluarkan power kamu gitu ya, apapun yang kamu bisa gitu ya untuk kamu melawan rasa takutmu itu gitu. Jadi di sini kamu kayak lebih ambisi gitu loh. Gimana sih aku pokoknya caranya agar bisa menghasilkan uang, gimana agar aku bisa menghasilkan hasil yang aku inginkan kayak gitu. Oke. Terutama di sini kamu yang membuka usaha sendiri, bisnis sendiri gitu ya. Mungkin kamu kayak baru memulai gitu loh ya. Karena biasanya orang yang baru memulai bisnis gitu, terutama kalau dia itu hidupnya di lingkungan orang-orang yang gak support dia, dan dia masih punya keraguan, ketakutan, khawatir gitu, karena takut nanti nggak berhasil gimana, takut ini gimana gitu. Karena apalagi omong-omongan dari lingkungan sekitar gitu ya, dari orang-orang terdekat dia. Orang-orang terdekat dia itu masih, katakanlah mentalnya masih miskin gitu ya. Maaf ya kalau saya menggunakan kata-kata ini, karena lebih enaknya gitu. Mental miskin tuh yang gimana sih Kak? Mental miskin itu ya penuh dengan rasa takut, khawatir gitu ya, belum maju itu udah, dia ini udah takut dulu gitu, kemudian pikirannya udah negatif dulu. Kemudian juga contoh misalkan kalau misalkan ada orang gitu ya, ada orang yang ingin memulai satu usaha bisnis gitu ya, ngomong sama orang tersebut, yang saya katakan mental miskin ini ya, ngomong sama orang tersebut tuh bukannya dimotivasi, tapi malah ditakut-takutin. Rasa takut dia itu diturunin ataupun dilemparin ke orang yang ingin ini buka usaha atau bisnis ini gitu. Biasanya dia akan mengatakan bahwa nanti nggak laku lah, istilahnya gitu ya. Nanti kalau nggak laku gimana, kalau nggak gitu ya. Kalau misalkan soal makanan ya dia akan bilang masakan kamu nggak enak gini. Nah itu kan kayak menjatuhkan mental gitu kan, menjatuhkan mental kamu sehingga kamu nggak berani untuk maju atau membuat perubahan gitu. Dan ketakutan kamu
kamu akan semakin didorong oleh rasa takut itu karena asupan dari orang tersebut gitu loh. Ya, jadi hati-hati di sini. Kalau memang kamu berada di lingkungan orang-orang yang nggak bisa support, tapi kamu juga nggak bisa nyalain orang tersebut gitu loh. Ya, kalau misalkan kamu ngajak bicara ya, tapi kalau kamu nggak ngajak bicara ya kamu nggak salah, mereka yang salah gitu, karena ikut campur urusan kamu atau hal yang ingin kamu lakukan gitu. Udahlah, mereka itu nggak bisa ngasih support, motivasi, dukungan atau apa kayak bantuan apa, tapi di sini bisanya cuman ngejudging, kemudian jatuhin mental. Nah, orang-orang seperti ini yang saya maksudkan, karena dia sendiri, coba kamu lihat ya, kalau kamu berada di lingkungan orang-orang seperti ini, dia nggak ada effort apa-apa dalam hidupnya gitu loh. Jadi kerjaan dia tuh kayak ngekat orang aja gitu loh, agar tidak melanjutkan apa yang ingin dia raih, ingin dia capai gitu loh. Karena itu ketakutan dia sendiri, dia aplikasikan ke orang lain seperti itu. Tapi dia nggak sadar, itu bilangnya nasehatin gitu, padahal nggak seperti itu gitu. Karena orang yang benar-benar memberikan nasihat itu dia akan memberikan masukan gitu loh, bukan langsung dia bilang kayak gitu loh. Itu sama aja memberikan ketakutan sama orang. Ya, mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan kamu dimanapun berada, kalau minta nasihat atau saran dari orang, kamu harus benar-benar bisa nyaring. Kamu juga harus benar-benar tahu orangnya seperti apa gitu loh. Karena orang yang benar-benar memberikan kamu nasihat itu dia akan melihatnya tuh cara ngomongnya tuh udah berbeda gitu loh. Dia pasti akan menunjukkan sisi negatif, sisi positif gitu loh, dan membantu kamu, benar-benar membantu kamu mencari solusi jalan tengah, atau kayak membantu kamu berpikir kalau misalnya gini gimana, misalkan seperti ini kamu nantinya harus gimana, kayak gitu. Pokoknya bisa ngasih masukan, bukan ngomong langsung seperti itu, langsung ngedikte ataupun ngejudge gitu loh ya. Padahal hal ini belum dimulai gitu loh, tapi orang tersebut udah nakutin gitu loh, seperti itu. Apalagi kalau nggak diajak ngomong gitu loh, cuman kayak kamu baru punya ide gitu ya. Terus orang tersebut tuh nanya ke kamu ataupun tahu gitu loh, tahu dari mungkin entah saudara kamu atau orang yang pernah kamu ajak bicara misalkan. Tahu-tahu orang tersebut tuh datengin kamu terus ngomong gitu aja gitu loh. Misalkan nanya, katanya kamu mau ini. Nah, terus mau contoh misalkan makanan ya, bisnis usaha makanan gitu. Katanya kamu mau jualan ini. Langsung dia ngomong gini ke kamu. Kemudian dia akan ngomong, nanti kalau nggak enak gimana, kalau nggak laku gimana ini. Nah, padahal nggak diajak bicara gitu. Biasanya orang-orang seperti ini yang sering sekali menjatuhkan mental gitu loh. Oke. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati gitu loh. Oke, jika memang berada di lingkungan orang tersebut gitu. Jangan sampai ketakutan kamu ini menghalangi kamu gitu. Oke, ini untuk kamu yang situasi kondisinya itu seperti itu gitu. Misalkan gitu loh ya. Tapi untuk beberapa di sini aku ngeliat kamu yang udah punya rencana ya. Aku lihat kamu di bulan Juli sepertinya akan mulai untuk membuat sebuah usaha gitu loh. Kayak kamu tuh kan memang kamu udah lama nih ya punya ide atau rencana seperti itu gitu. Aku pengen mulai kerja ini gitu loh, tapi ini nggak kerja dengan orang. Aku ngeliatnya nggak kerja dengan orang, kamu lebih kayak bekerja sendiri gitu loh. Kayak itu kamu udah planning lama gitu, cuman kamu sangat berhati-hati di sini karena kamu takut salah melangkah gitu. Dan selama ini tuh kamu kayak observe gitu loh. Mungkin kamu mengadakan sebuah peninjauan dan ini, kemudian kamu juga berpikir apa sih yang harus kamu lakuin gitu loh. Kamu kayak mengumpulkan sesuatu di sini, semacam hal-hal apa aja sih yang dibutuhin, nah kayak gitu loh. Nah, di bulan Juli aku rasa ada kesiapan buat kamu untuk memulai di sini ya. Udah siap gitu loh. Oke. Kamu udah siap memulai gitu. Udah jalan, istilahnya seperti itu. Oke, dan untuk beberapa di sini nggak semua, akan banyak peluang ya, kesempatan untuk kamu, terutama di karir, di kerjaan gitu ya. Kesempatan ini pekerjaannya tuh tawaran dari orang luar ya, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga kalau misalkan kamu kerja sendiri ataupun misalkan bekerja dengan orang, itu mungkin kamu akan punya banyak ide bermunculan gitu loh ya. Jadi gunakan ide kamu itu, kreativitas kamu gitu ya, untuk kamu aplikasikan lah gitu loh. Ide kamu tuh bisa kamu gunakan lah, katakanlah seperti itu, untuk meningkatkan
karir atau kerjaan kamu itu lebih baik seperti itu. Oke. Namun sekali lagi ya, ada godaan di sini ya, ada devil soalnya. Hati-hati dengan godaan. Godaan ini bisa ketakutan kamu, ataupun karena kamu udah berhasil, kamu merasa sombong, ataupun di sini kalau misalkan kamu udah mendapatkan uang juga di sini godaan ini macam-macam ya. Bisa uang tersebut kamu gunakan untuk hal-hal yang kurang baik, bisa juga seperti itu. Oke, jadi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Sekarang kita lihat dari oracle-nya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya, agak sedikit ini ya, kurang terfokus, ada gangguan. Jadi bisa saja yang saya katakan nanti berulang-ulang gitu. Oke. Dan di sini kita punya you already doing it tuh kan. Mungkin ada beberapa yang seperti yang aku bilang tadi ya, masih takut, masih ragu, masih ini dilakuin nggak ya, ini udah bener nggak ya, kayak gitu ya. Dan ini adalah konfirmasi untuk kamu diminta untuk stop overthinking, jangan banyak berpikir ya, kamu lanjutkan aja gitu loh ya. Kalau misalkan kamu memang sudah mulai, soalnya di sini aku ngeliat ada beberapa yang memang sudah mulai itu macam-macam ya, bisa mulai dari kamu udah siapin semuanya gitu loh ya, kamu udah siapin semuanya, tapi kamu untuk bergerak maju itu masih takut gitu loh, masih ragu gitu loh ya. Itu kan sebenarnya udah langkah awal buat kamu, makanya ini disuruh melanjutkan. Ini konfirmasi buat kamu jangan takut gitu loh, karena segala sesuatunya ini, semua yang kamu butuhkan ini udah ada ya, udah ada gitu loh. Jadi kamu tinggal melanjutkan aja gitu, kamu gak usah ragu, kamu gak usah takut dengan apa yang ingin kamu lakukan gitu. Oke. Pelan-pelan, memang di sini pelan-pelan ya, tapi kamu harus yakin dengan kemampuan kamu gitu. Ini kesempatan loh buat kamu, peluang loh buat kamu untuk bisa menikmati hasil atau kesuksesan gitu loh, seperti itu. Jadi di sini kamu harus stop overthinking ya, kamu nggak perlu banyak khawatir atau stres gitu. Akan ada perubahan kok di sini. Kalau misalkan di dalam satu keadaan kamu yang mungkin menurut kamu stuck ya, contoh dari segi keuangan kamu gitu ya, pelan-pelan keuangan kamu akan membaik di sini seperti itu. Tapi untuk yang ingin melakukan sesuatu tadi, seperti yang aku bilang tadi, ini kamu diminta untuk melanjutkan gitu. Oke. Contoh ya, kamu ingin memulai usaha bisnis misalnya seperti itu, usaha sendiri gitu loh ya, membuka kesempatan kerja sendiri gitu loh ya. Ini kamu diminta untuk melanjutkan gitu, karena segala sesuatunya tuh sudah ada di diri kamu gitu. Oke, kamu tuh kayak udah punya modalnya gitu loh. Dari segi kemampuan itu kamu juga mampu gitu loh, karena di sini kartu kamu ada magician. Hanya saja masih ada devil di sini gitu loh. Ini masih ada rasa takut kamu, keraguan kamu gitu loh. Oke, tapi untuk beberapa juga di sini aku ngeliat udah bisa memetik hasilnya ya gitu, karena kamu di sini udah bisa melawan rasa takutmu ya. Kamu justru di sini kayak berambisi banget gitu loh. Ambisi kamu keluarkan gitu. Kadang ambisi kita itu memang bisa ya membuat kita capek, lelah gitu ya, dan juga sakit atau kecewa karena hasilnya mungkin nggak semaksimal kerja keras kita gitu loh. Tapi it's okay, karena apa? Biasanya ambisi ini juga bisa melawan rasa takut dalam diri gitu loh. Sampai akhirnya kamu harus slow di sini kalau misalkan kamu memang udah lelah, udah capek gitu. Oke, kamu harus slowkan ini kamu ya, istilahnya gerak kamu lah, katakanlah seperti itu gitu. Oke, kamu harus memperlambat gerak kamu kalau memang kamu udah di puncaknya gitu. Udah kerja terus gitu, kayak gitu. Udah berhenti dulu, istirahat gitu loh. Ya, tapi istirahatnya bukan istirahat yang kamu nggak lakuin apa-apa, enggak, tapi lebih observe gitu loh. Ya, selain memulihkan tenaga kamu, diri kamu seperti itu. Kemudian di sini ada inner temple. Oke, inner temple ini tentang ya, ini kamu diminta untuk melawan rasa takutmu ya. Lebih banyak ini kayak apa ya,
biasanya kalau ini kan ada energi iblis, kemudian di sini kayak kuil gitu ya. Kuil itu kan tempat ibadah. Nah, dari sini kan energi iblis ini kan energi negatif lah, katakanlah seperti itu ya. Nah, ini kamu diminta untuk lebih ini banyak ya, contohnya berdoa seperti itu, dan lebih banyak berpasrah gitu loh pada Tuhan gitu ya. Jangan ambisinya jangan kencang-kencang. Nah, itu kan gak baik juga ya, seperti itu. Oke, dan juga lebih banyak mendengarkan isi hati ya. Jangan dengerin omongan orang, karena biasanya omongan orang yang seperti yang aku bilang tadi, ini akan semakin membuat kamu rasa takutmu itu semakin besar. Seperti itu. Oke, jadi di sini kamu harus lebih banyak mendengarkan kata hati kamu, dan kalau bisa ya seperti yang aku bilang tadi, hindari orang-orang yang tidak support kamu gitu loh. Ya. Dan ini juga berbicara tentang menenangkan diri. Gitu ya, lebih banyak menenangkan diri, mendengarkan ya masuk ke dalam lah, katakanlah seperti itu ya, karena untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu juga harus bisa mengheningkan diri kan, nah kayak gitu. Oke. Seperti itu. Dan di sini bottomnya kamu juga ada take a break. Nah, seperti yang aku bilang tadi juga kan, kamu juga diminta untuk beristirahat gitu. Ketika kamu sudah terlalu cepat di sini mengeluarkan power kamu gitu, karena ambisi banget untuk bisa berhasil kayak gitu, untuk bisa keluar dari masalah finansial kamu yang menurut kamu keuangan kamu nggak lancar. Nah, istilahnya seperti itu ya. Jadi ketika kamu udah melakukan segala cara gitu ya, udah bener-bener istilahnya cepat gitu ya, udah bener-bener cepat banget gitu, sampai kamu berada di titik lelah, capek ya, kamu harus berhenti dulu di sini ya. Kurangi kecepatan kamu gitu. Dan di sini juga ada inner temple, minta kamu tuh kayak lebih berserah gitu loh. Oke, istirahat, berserah ya, seperti itu. Bukan berarti nggak usah, enggak, kamu udah usaha gitu loh, kamu udah terlalu banyak usaha selama ini gitu loh, udah bekerja keras seperti itu. Oke, jadi kurangi kecepatan kamu, istirahat, sambil mengevaluasi, sambil mengistirahatkan diri kamu, pikiran kamu, tubuh kamu, jiwa kamu, seperti itu ya, karena di sini juga inner temple ya, jiwa gitu. Tubuh, jiwa, pikiran kamu ya. Sekarang kita lihat dari oracle. Karena bottomnya kamu di sini juga ada overthinking ya, kamu terlalu banyak overthinking di sini. Oke, makanya diminta untuk istirahat. Di sini ada past life relationship. Ada beberapa di sini yang akan dipertemukan dengan seseorang dari masa lalu ya. Bisa ini memang seseorang lama yang bakal ketemu lagi ke kamu kembali gitu, tapi bisa juga ini past life ini seseorang yang hadir di masa lalu kamu ya, past life-nya kamu. Kalau percaya reinkarnasi ya, dia pernah hadir dan bersama kamu di kehidupan yang dulu, dan di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi gitu. Sekarang kita lihat lagi. Kemudian di sini it is safe for you to love. Oke, kamu diminta untuk membuka hati ya di sini. Oke, sepertinya memang ada seseorang yang datang ya di sini ke dalam hidup kamu ya. Karena di sini open your heart gitu ya, membuka hati gitu. Tapi untuk beberapa di sini mungkin ini justru untuk kamu bisa menerima ya kejadian yang udah berlalu gitu ya, untuk memaafkan gitu ya, memaafkan dan melepaskan, merilis semuanya gitu loh. Oke. Pokoknya selalu terbuka lah hati kamu itu gitu loh ya. Jadi jangan ada rasa benci, jangan ada rasa dendam kayak gitu loh. Yang intinya di sini kamu diminta untuk memaafkan itu gitu loh. Ya, kalau berkaitan dengan seseorang masa lalu yang kembali ini ya, dia akan membuat kamu merasa aman kok gitu loh. Aman buat kamu seseorang ini gitu. Oke. Dia ingin minta maaf sama kamu di sini. Gitu. Kalau memang betul di sini dia orang masa lalu kamu ya, yang kembali gitu. Tapi untuk beberapa di sini
kamu harus membuat diri kamu merasa aman dulu ya, nyaman dulu gitu. Oke, jadi ini kayak ada beberapa di antara kamu yang kayaknya masih merasa takut gitu ya, khawatir gitu untuk membuka diri atau membuka hubungan lagi, atau membuat kayak berhubungan lagi gitu loh dengan seseorang seperti itu. Kayak kamu tuh menutup hati kamu seperti itu loh ya. Nggak hanya menutup hati, tapi juga mungkin kamu juga nggak mau kenalan dengan orang baru seperti itu istilahnya ya, karena masih ada rasa takut ya, dan juga masih ada kecewa di sini dalam hati kamu. Makanya di sini kayak kamu tuh diminta untuk memaafkan ya, dan lebih terbuka gitu. Maksudnya terbuka ini nggak harus terbuka sama orang baru ya, tapi lebih terbuka dengan segala yang terjadi gitu loh ya. Seperti itu, menerima, memaafkan, seperti itu. Oke? Karena ini ketika kamu sudah bisa melepaskan semuanya, merilis semuanya ya, ini akan datang cinta yang sehat buat kamu, yang aman buat kamu gitu loh. Oke, yang akan membuat kamu merasa aman, nyaman. Belajarlah dari masa lalu. Di sini juga ada Page of Pentacles di atasnya ya, itu for you to love di sini. Akan aman bagimu ya untuk mencintai ketika kamu sudah bisa belajar dari masa lalu gitu, udah bisa memetik pelajarannya gitu. Karena di sini kamu udah bisa, kalau kamu udah bisa belajar ya, menerima, memaafkan, dan belajar dari masa lalu kamu itu gitu ya, ini pasti akan ada perubahan dalam diri kamu. Kamu juga akan berubah diri kamu gitu loh. Kamu akan membuat diri kamu merasa aman, nyaman, tidak bergantung, tidak addiction lagi dengan pasangan. Nah, ketika itu, ini pasangan yang datang ini juga akan membuatmu merasa aman juga gitu loh. Walaupun mungkin konteksnya ada beberapa masalah yang berbeda, tapi kamu udah nggak seperti dulu gitu loh ya, karena kamu udah bisa belajar dari masa lalu kamu. Jadi kamu nggak akan terlalu merasa kecewa banget atau sakit banget, itu nggak gitu loh. Oke, karena kamu udah merasa nyaman atau aman dengan diri kamu sendiri gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.